Anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80, and anyone who keeps learning stays young. Albert Einstein. Sahabat-sahabat literasi dan pemerhati kebijakan pemerintahan di seluruh Indonesia, saya Edi Abdul Ghani Purwanto Edi, mahasiswa program studi Doktor Ilmu Pemerintahan, Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta. Ingin berbagi mengenai hasil review model The Advocacy Coalition Framework atau ACF dari Paul Sbacher sebagai salah satu pemenuhan tugas untuk mata kuliah kebijakan pemerintahan. The best public policy is made when you are listening to people who are going to be impacted. Terima kasih kami ucapkan secara mendalam kepada dosen pengampu mata kuliah kebijakan pemerintahan yang terhormat Bapak Dr. Cahyo Suprayogo MSI yang sedemikian mengajarkan intelektual propertinya menggunakan berbagai metode dan platform pembelajaran secara online maupun secara on-site dengan sangat interaktif, dinamis, dan integratif. Pengertian dasar mengenai ACF, Advocacy Coalition Framework, yaitu merupakan salah satu model teoritis terkemuka dalam ilmu kebijakan publik yang dikembangkan oleh Paul A. Sbacher dan Hank C. Jenkins Smith. Kerangka ini menawarkan lensa untuk menganalisis proses perubahan kebijakan yang kompleks dan berlangsung dalam jangka panjang. Berbeda dengan model tradisional yang mungkin bisa jadi berfokus pada peran individu atau lembaga tunggal. SCF ini menekankan bahwa proses kebijakan lebih tepat dipahami sebagai interaksi yang dinamis antara berbagai kelompok kepentingan yang terorganisir yang masing-masing memiliki keyakinan dan tujuan yang konsisten. Inti dari ACF terletak pada konsep koalisi advokasi atau advocacy coalitions, yaitu sekelompok individu organisasi dari berbagai sektor, seperti pejabat pemerintah, legislator, kelompok kepentingan, jurnalis, dan juga peneliti, yang berbagi sistem kepercayaan atau belief system yang fundamental dan berupaya untuk menerjemahkan keyakinan tersebut ke dalam kebijakan publik. Sistem kepercayaan ini membentuk pandangan koalisi terhadap satu masalah, kebijakan, solusi yang diinginkan, dan strategi yang harus diterapkan. Koalisi-koalisi ini tidak bersifat statis, melainkan dapat beradaptasi secara dinamis dan belajar dari pengalaman dalam jangka panjang, meskipun keyakinan ini secara inti mereka cenderung stabil dalam waktu yang cukup lama. Secara singkat, pengertian dari ACF ini adalah model analisis kebijakan yang menekankan peran koalisi advokasi dalam perubahan kebijakan. Dikembangkan oleh Paul Sbacher sebagai pendekatan hybrid dalam studi kebijakan publik. Ciri-ciri ACF atau ACF adalah pendekatan analisis kebijakan publik yang menekankan peran koalisi advokasi dalam proses perubahan atau pelestarian kebijakan dalam jangka panjang. Tujuan utama ACF adalah memahami perubahan kebijakan jangka panjang dalam sistem yang kompleks dan multi-aktor. Karakteristik utama di dalam ACF ini adalah melibatkan beragam aktor dari berbagai tingkat pemerintahan dan sektor, berlaku dalam berbagai proses kebijakan, mulai dari yang teknis, strategis, hingga sangat politis. Dan juga kebijakan sering diambil dalam kondisi informasi yang terbatas, ketidakpastian yang tinggi, dan ambiguitas. Struktur kepercayaan aktor di dalam ACF adalah ada 3, yaitu deep core beliefs, yaitu nilai dasar dan pandangan dunia yang bersifat umum dan lintas isu. Kemudian policy core beliefs, yaitu keyakinan di dalam satu bidang kebijakan tertentu, misalnya tujuan utamanya, alat kebijakannya, pihak-pihak yang terlibat, dan lain sebagainya. Secondary beliefs adalah pandangan teknis atau preferensi terhadap implementasi kebijakan.
Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Karakteristik utama di dalam ACF yaitu fokus, ya, berfokus kepada koalisi aktor dengan keyakinan dan nilai yang disepakati bersama. Kemudian ada analisis subsistem kebijakan, interaksi jangka panjang antar aktor yang berkelanjutan tentu saja, dan juga pembelajaran kebijakan sebagai motor perubahan. Komponen hibrid di dalam ACF yaitu integrasi teori berupa jaringan kebijakan, pembelajaran, budaya, psikologi politik, kemudian menekankan baik struktur maupun agensi, lalu mengakomodasi data empiris dan juga narasi ideologis. Bagaimana penerapan ACF ini dalam ilmu pemerintahan? ACF memperluas fokus dari struktur formal ke dinamika jaringan yang melibatkan interaksi nilai, strategi, dan juga pembelajaran kebijakan dalam proses formulasi kebijakan. Selanjutnya, mari kita bagaimana penerapan ACF di dalam ilmu pemerintahan secara detail. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ACF sebagai pendekatan hibrid di dalam ilmu pemerintahan, yaitu merupakan pendekatan secara hibrid pastinya yang menggabungkan aspek struktur dan agensi, memadukan dimensi fakta dan nilai serta mengakomodasi analisis jangka pendek maupun jangka panjang sehingga menjadi alat ukur yang kuat, yang komprehensif untuk memahami kompleksitas di dalam kebijakan publik. Yang kedua, perluasan objek kajian ilmu pemerintahan. ACF memperluas cakupan ilmu pemerintahan dari fokus sempit pada institusi formal menjadi perhatian yang penuh dinamika jaringan koalisi dan juga hubungan antara aktor yang begitu luas dalam subsistem kebijakan sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap proses kebijakan. Dan yang ketiga, pentingnya sistem kepercayaan di dalam analisis kebijakan. Dalam kerangka ACF, sistem kepercayaan para aktor meliputi nilai-nilai dasar, keyakinan inti kebijakan dan juga pandangan teknis menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana kebijakan dibentuk dan dipertahankan. Karena semua informasi selalu ditafsirkan melalui lensa dari masing-masing koalisi. Yang keempat, ACF menjelaskan kegagalan kolaborasi. Mengapa demikian? ACF membantu menjelaskan mengapa kolaborasi dalam kebijakan publik sering gagal melalui konsep devil shift, yaitu kecenderungan aktor untuk mempersepsikan lawan secara berlebihan sebagai ancaman, sehingga memicu ketegangan dan menghambat solusi konstruktif. Yang berikutnya adalah penerapan ilmu pemerintahan yang kelima. ACF ini berperan apa? Yang kelima adalah integrasi pendekatan top-down dan bottom-up. ACF secara unik memadukan pendekatan top-down yang berfokus pada struktur negara dan otoritas formal dengan pendekatan bottom-up yang mengakui peran penting dari masyarakat sipil, komunitas, dan LSM dalam mendorong perubahan kebijakan melalui advokasi dan juga pembelajaran. Yang keenam adalah analisis subsistem kebijakan. ACF menggunakan subsistem kebijakan sebagai unit analisis utama, yaitu arena di mana aktor-aktor negara dan non-negara berinteraksi dalam isu yang spesifik yang mencerminkan titik temu antara pengaruh vertikal dari negara dan juga gerakan horizontal dari masyarakat. Dan yang terakhir, kekuatan ACF dalam menjelaskan perubahan kebijakan. Dengan pendekatannya yang komprehensif, ACF mampu menjelaskan bahwa perubahan kebijakan tidak semata-mata hasil dari keputusan birokratis, tetapi merupakan hasil dari interaksi yang kompleks antara nilai, kekuasaan, dan juga pembelajaran dalam jangka waktu yang panjang serta berkelanjutan. Sahabat literasi, sehingga kita sampai sekarang pada poin-poin penting, yaitu ACF ini adalah pendekatan hybrid, yaitu menggabungkan berbagai pendekatan struktural dan esensial, top down dan bottom up, sehingga menawarkan kerangka analisis yang lebih realistis dan menyeluruh. Kemudian adanya perluasan fokus ilmu pemerintahan di mana ACF memperluas fokus
dari institusi formal ke dinamika jaringan aktor, sistem kepercayaan, dan juga proses negosiasi dalam subsistem kebijakan. Selanjutnya, kebijakan sebagai hasil kontestasi dan pembelajaran. Kebijakan publik dipahami sebagai hasil dari kontestasi ideologis antar aktor dan juga proses pembelajaran jangka panjang, bukan sekedar administratif. Dan yang terakhir adalah konteks dengan pemerintahan modern, SCF menjadi alat analisis yang strategis ya untuk mengantisipasi dan menjawab tantangan pemerintah di dalam era yang begitu kompleks, plural, dan juga berjejaring saat ini, khususnya di era smart. Dan sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah advokasi coalition framework sebagai pendekatan hibrid memberikan kontribusi besar dalam memperkaya analisis ilmu pemerintahan dengan memadukan aspek struktural dan agensial serta mengintegrasikan pendekatan top-down dan bottom-up. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh, holistik, terhadap proses kebijakan yang berlangsung dalam sistem pemerintahan yang begitu kompleks dan juga berjejaring. Kesimpulan yang kedua adalah SCF memandang kebijakan publik bukan hanya sebagai hasil keputusan birokratis, namun betul-betul sebagai produk dari interaksi ideologis, nilai-nilai, dan juga pembelajaran jangka panjang antar koalisi aktor atau multi aktor. Dengan demikian, SCF relevan digunakan sebagai alat analisis strategis dalam menghadapi tantangan kebijakan publik di era pemerintahan yang semakin pluralistik dan juga dinamis saat ini dan juga ke depannya. Sahabat literasi dan pemerhati kebijakan pemerintahan di seluruh Indonesia, terima kasih untuk perhatiannya. You are never too old to learn something new, or too young to learn too much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanto Edi, undur diri.